Berlatar di kota Paris, Prancis, duduklah seorang pria dengan secangkir kopinya. Pria ini adalah Don. Don lalu pergi untuk bertemu dengan seseorang yang maksud dan tujuannya adalah untuk menjual barang haram, yaitu sabu. Namun karena orang tersebut bermaksud untuk membunuh Don agar ia bisa mengambil sabu yang dibawa oleh Don secara cuma-cuma atau gratis, maka yang terjadi selanjutnya... डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। Beralih ke Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana terlihat sedang adanya rapat para pembesar polisi, yaitu membahas tentang kartel narkoba yang sedang berada di Malaysia saat ini. Penyelidikan ini dipimpin oleh kepala polisi yang bernama De Silva. Ini orangnya. Berbicara tentang kartel narkoba ini adalah sebuah bisnis terlarang yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Boris. Boris mempunyai dua orang kepercayaan untuk menjalankan bisnis tersebut, yaitu Singhania dan Fardan. Karena dikabarkan Boris akan menyerahkan bisnisnya kepada Fardan, maka Singhania membunuh Boris. Singhania mempunyai orang kepercayaan, yaitu Don. Don terkenal sangat licik dan berbahaya. Terbukti saat rekan kerjanya yang bernama Narang datang bersama ajudannya, Don langsung mengarahkan bola golf ke telakar salah satu ajudan Narang hingga koit. Bukan tanpa alasan, Don melakukan itu semua karena Don tahu salah satu ajudan Narang itu adalah mata-mata polisi. उन्हें कैसे पता चला ये हमारा इन्फॉर्मर है? Good question. Vishal Malik, I'm with the Interpol. I see. Scene akan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Roma, bukan Bang Haji, bukan juga Roma Kelapa. Ia lantas pulang dan bertemu dengan kekasih kakaknya yang bernama Kamini. Ini adalah Ramesh, kakak Roma. Ramesh adalah salah satu orang kepercayaan Don dan Narang. Namun saat itu ia memutuskan untuk resign dari kerjaannya karena ia ingin bertaubat dan ingin hidup bahagia bersama kekasihnya, yaitu Kamini. Anyways, I'm gonna see you at the airport tonight, okay? Saat Don sedang asyik berendam ditemani dengan tayangan serial Tom and Jerry, seketika itu juga ekspresinya berubah menjadi marah saat menerima telepon. Don dikabarkan oleh Narang bahwa Ramesh, orang kepercayaan mereka, akan kabur meninggalkan Kuala Lumpur. Namun sebelum sempat berangkat ke bandara, Ramesh dikejutkan oleh kedatangan Don di sana. Ramesh pun tewas saat itu juga di tangan Don. उसे दुनिया को छोड़ दे। Beralih ke kantor polisi, di sana Kamini dimintai keterangan oleh De Silva terkait tempat-tempat mana saja yang sering didatangi oleh Don bersama Ramesh. Akhirnya berakhir di sini, terlihat Kamini sedang mencoba menggoda Don sebelum polisi datang untuk menangkapnya. Namun bukan Don namanya jika tak bisa lolos dari mereka. तुम्हारी आंटी बहुत सारे अंकल्स को लेकर आई। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। Dan Kamini pun ditemukan sudah tak bernyawa oleh De Silva. Hari-hari sangat berat Roma jalani tanpa kakaknya. Akhirnya ia mencoba untuk masuk ke dalam circle Don melalui Narang. Roma berpura-pura sedang dikejar polisi dan masuk ke dalam mobilnya Narang dan... Disinilah Roma dibawa oleh Narang ke hadapan Don. Narang berkata bahwa Roma akan berguna untuk pekerjaan mereka. Awalnya Don tak percaya Roma akan berguna untuk pekerjaan mereka, sampai akhirnya Roma berusaha mencoba untuk mencelakai Don dengan sebilah pisau. मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद हैं। आज से तुम हमारे साथ काम करोगी। Di dalam bunker tempat mereka menyimpan berkas penting mereka, di sana Don memberitahu Narang terkait disk yang berisi semua data rahasia bisnis Singhania, dan berniat akan memberikan disk itu kepada Singhania nantinya. इस डिस्क पर हमारे सारे बिजनेस और कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन है। अगली बार जब सिंघा Saat sedang mencukur baok, De Silva menerima telepon dari bawahannya bahwa Don akan melakukan transaksi di Hindia, dan mereka lantas langsung menuju ke Hindia untuk menangkap Don di sana. Namun tak segampang itu, Don sudah tahu bahwa pembelinya bekerja sama dengan polisi, dan
Kejar-kejaran pun terjadi. Saat dikejar oleh De Silva dan bawahannya, Don menabrak alat berat yang ada di depannya sehingga membuat dirinya terluka cukup parah. Hingga Don ditemukan sudah tak berdaya oleh De Silva, namun saat bertemu dengan bawahannya, De Silva mengatakan bahwa ia belum menemukan Don. Kenapa begitu? Penasaran? Terus ikuti alur ceritanya, jangan di skip. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah. Dan klik juga tombol like-nya. Oke, lanjut. Kembali ke markas Don, semua panik karena mengira Don sudah mati. Di kantor polisi, De Silva meminta anak buahnya untuk mencarikannya data dari seseorang. Iya, inilah orang yang De Silva cari. Pria yang mirip dengan Don ini bernama VJ. Ia hidup bersama seorang anak yang bernama Dipu. Dipu ia temukan di jalanan sendirian, itulah sebabnya PJ merawatnya. Datanglah De Silva di sana untuk membicarakan maksud dan tujuannya. De Silva menjelaskan kepada PJ bahwa ia meminta PJ untuk menggantikan posisi Don. Sementara Don yang asli masih terbaring di rumah sakit dan hanya De Silva yang mengetahuinya. Awalnya PJ menolak, namun karena De Silva menawarkan bahwa ia akan membiayai sekolah Dipu jika PJ mau membantunya, dan akhirnya PJ pun menurutinya. करते हो तो इस बच्चे की एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी Beralih ke seorang pria yang bernama Jasjid, ini orangnya. Jasjid adalah seorang pria yang ahli dalam bidang peretasan. Pada hari itu saat pulang kerja, Jasjid menemukan security kompleknya sudah tak bernyawa. Saat akan pergi, Jasjid diculik oleh seseorang. Orang tersebut meminta bantuan Jasjid untuk meretas sistem pelanggan yang Jasjid layani tadi pagi. Orang tersebut bermaksud untuk mengambil berlian milik pelanggan Jasjid. Jika Jasjid menolak, maka anak dan istrinya dalam bahaya. Saat pagi hari menjelang subuh, Jasjid menjalankan aksinya. Awalnya Jasjid tidak menemukan adanya gangguan saat beraksi. Namun saat akan kembali, De Silva menangkapnya hingga akhirnya istri Jasjid tewas dan anaknya yang bernama Dipu entah kemana. दीपू का कुछ पता चला Dan Jasjid pun berakhir di penjara hingga saat ini. Kembali ke De Silva dan VJ, terlihat mereka akan melakukan operasi agar tubuh PJ mempunyai bekas luka yang sama seperti yang ada pada tubuh Don. Namun beberapa saat kemudian terjadi keributan di kamar tempat Don berada. Don terlihat kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. De Silva pun meminta dokter yang menanganinya untuk merahasiakan hal itu. cardiac injection, quick! What's the blood pressure? 210/120, doctor. इस हादसे के बारे में तुम और तुम्हारी टीम कुछ नहीं जानते Di tempat lain, bawahan De Silva menerima telepon dari seseorang. Ia diinformasikan bahwa Don telah ditemukan di sebuah gubuk, dan polisi pun segera berangkat ke sana. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa Don mengalami lupa ingatan, namun saat akan dirujuk ke rumah sakit Gunung Sari, anak buah Singhania dan antek-anteknya mencegat ambulans dan membawa Don kabur dari sana. Namun yang tidak mereka ketahui itu semua adalah rencana dari De Silva. Kembalilah Don ke markasnya bersama Narang. Yang tidak mereka ketahui, Don yang sekarang bersama mereka adalah VJ. Narang memberikan kembali disk yang di dalamnya terdapat semua rahasia bisnis Singhania kepada VJ. Setelah beberapa hari dan telah melewati beberapa hal, VJ berakting seolah-olah ia telah mengingat semuanya, termasuk pembunuhan yang dilakukannya terhadap Ramesh. Sore harinya PJ menelpon De Silva dan memberitahunya bahwa akan ada transaksi sabu esok pagi. Dan PJ juga akan membawakan disk yang berisi rahasia bisnis Singhania kepada De Silva. Namun karena Narang masih kurang yakin terhadap VJ, maka Narang meminta Roma untuk menemaninya. डॉन अकेला नहीं जाएगा तुम इसके साथ जाओगे Scene beralih ke De Silva. Disinilah fakta terungkap bahwa selama ini De Silva adalah Fardan, anak buah Boris yang diceritakan di awal film tadi. Kembali ke VJ, setelah melakukan transaksi ditemani oleh Roma, secara tiba-tiba Roma menodongkan senjata ke kepala VJ. Roma mengira VJ adalah Don yang telah membunuh Ramesh kakaknya. Setelah saling menggebuk beberapa saat, tibalah De Silva di sana untuk memberitahukan kepada Roma bahwa sekarang yang bertarung bersamanya bukan Don yang asli, melainkan VJ yang menyamar sebagai Don. अब मेरे और विजय के अलावा सच सिर्फ तुम जानते हो
Setelah melakukan tugasnya, Vijay sebenarnya akan dibunuh oleh De Silva, namun karena Vijay mengatakan bahwa besok Singhania akan datang ke sana, maka De Silva mengurungkan niatnya. Karena ia berniat akan membunuh Singhania juga. सब टीपू के भलाई के लिए किया है तो अगर तुम्हारे एहसान Di tempat lain, Jasjit sudah keluar dari penjara dan bertemu dengan temannya dan berusaha untuk mencari alamat De Silva. Ia bermaksud untuk membalas dendam kepadanya. Dan akhirnya Jasjit pun menemukan alamat De Silva dan mendatanginya. Di sana sebenarnya Jasjit akan membunuh De Silva, namun karena De Silva mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan Devu anak Jasjit, maka Jasjit membebaskannya dengan syarat ia harus meninggalkan kopernya di sana. Beralih ke sebuah klub malam, di sana diadakan pertemuan Singhania dan antek-anteknya beserta Vijay dan Narang juga ada di sana. Namun tanpa mereka sadari, De Silva juga ada di sana untuk membunuh Singhania. Ia mencoba untuk bekerja sama dengan pelayan yang ada di sana untuk menaruh racun di minuman Singhania. Polisi pun datang untuk menggerbek mereka semua, namun saat akan kabur, beberapa penjahat menyandera De Silva dan ya, mobil yang membawa De Silva mengalami kecelakaan, sehingga polisi yang ada di lokasi tersebut beranggapan bahwa De Silva telah meninggal dunia. Setelah melewati itu semua, Vijay ditahan di kantor polisi karena dianggap sebagai Don. Vijay berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukan Don, namun karena tidak adanya bukti yang dapat membuktikan dirinya bukan Don, dan De Silva satu-satunya saksi yang mengetahui bahwa dirinya bukan Don telah meninggal dunia. Maka Vijay pun dimasukkan ke dalam jeruji bersama Narang dan anak buahnya yang lain. Karena dianggap kantor polisi di sana kurang aman untuk menahan mereka, maka mereka akan diterbangkan ke penjara yang lebih aman. Namun saat di atas udara, Vijay berusaha untuk kabur dari sana dengan menipu polisi dan bertarung dengan beberapa anak buah Narang yang masih tidak percaya bahwa dirinya adalah Don. Jasjit berusaha membuka data yang ada di dalam disk yang ia ambil dari koper De Silva. Teman Jasjit yang melihat isi disk tersebut bermaksud untuk menjualnya. Namun Jasjit menolak dan mengatakan bahwa jika pembeli disk tersebut bisa membawanya kepada Devu anaknya, maka Jasjit akan memberikannya disk tersebut. Setelah berhasil meloloskan diri dari pesawat, PJ bertemu dengan Roma. Mereka berencana akan mencari disk yang berisi data bisnis Singhania. Karena hanya dengan disk tersebutlah Vijay dapat terbebas dari segala tuduhan. Saat berada di rumahnya, Jasjit menerima telepon dari seseorang dan memintanya untuk datang ke suatu tempat dengan membawa disk rahasia itu jika Jasjit ingin bertemu dengan anaknya. Jasjit pun menurutinya, namun tanpa diduga De Silva ada di sana. De Silva menjelaskan kepada Jasjit bahwa dia adalah Fardan dan tentang siasat yang ia buat sehingga ia nampak seperti telah meninggal. Padahal sebenarnya Fardan kabur dari bawah gorong-gorong yang ada di gedung tersebut. Thank you. Dipertemukanlah Jasjit dengan anaknya, namun mereka berdua tidak dibebaskan karena Jasjit belum memberikan disk milik Singhania. Hingga akhirnya Jasjit dan anaknya kabur melalui ventilasi udara gedung tersebut. Dalam perjalanan, Jasjit ditemukan oleh Vijay karena ketidaktahuan Jasjit terhadap Vijay, maka pertarungan pun terjadi. Setelah bertarung beberapa saat, datanglah Devu untuk memberitahu ayahnya bahwa yang bertarung bersamanya sekarang adalah Vijay yang merawatnya selama ayahnya tidak bersamanya. Di sana Jasjit juga menjelaskan kepada Vijay dan Roma bahwa De Silva masih hidup dan dia adalah Fardan. उसका असली नाम बरधान है और मैं अभी Bertemulah Vijay dengan Fardan. Fardan meminta maaf karena telah mengelabui Vijay. Namun karena tidak terima, Vijay bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Fardan dan terjadilah pertarungan.
Setelah beberapa drama saling adu jotos, akhirnya Vijay memenangkan pertarungan. Namun saat akan dibawa ke rumah sakit, Vijay mengatakan suatu hal kepada Roma yang hanya Don sendiri yang mengetahui hal tersebut. Dan kata-kata tersebut adalah, मुझे भी जंती बिल्लियां बहुत पसंद है. dari sana Roma menyadari bahwa selama ini yang bersamanya adalah Don yang asli. Di sini semuanya terungkap bahwa selama di rumah sakit saat Fardan berusaha memanipulasi PJ agar terlihat seperti Don, di sana sebenarnya Don telah sadar dan memindahkan tubuh VJ ke kamarnya. Jadi yang kita lihat kejang-kejang sehingga meninggal dunia itu adalah VJ. Dan disinilah Don berada bersama asisten wanitanya dengan mengatakan kalimat andalannya. डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं. Tamat. Ending yang sangat memutarbalikkan fakta. Secara keseluruhan filmnya sangat bagus menurut saya, dari jati diri seorang Fardan maupun VJ dan Don yang dirahasiakan dan akhirnya dapat terungkap. Namun yang disayangkan VJ yang tak tahu apa-apa harus meninggal karena keserakahan si Fardan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah percayalah pada diri Anda sendiri dan jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Karena orang yang sungguh-sungguh mencintai Anda akan menerima bagaimanapun keadaan Anda. Saya Abai mewakili direksi yang bertugas. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Adios, lalu begawi, ojok tempos.